Oke. Biasanya tuh kalau untuk jadi virtual assistant bayarannya udah dolar, Pak. Oh gitu. Iya, minimal $5. Oh gitu. Itu per apa? jam. Per jam? Iya. $5 per jam. Berapa sih? 75.000. Iya, biasanya kayak gitu. Halo guys, balik lagi di Kupas Tuntas. Halo Pak, apa kabar? Halo JJ, apa kabar? Balik lagi ya sama aku sekarang, bukan sama Bang Anwar. Sama kamu aja lah ya. Jangan dong, kan maskot kita Bang Anwar. Anwar mah ngeselin lah ya. Ngeselin tapi kangen gitu kan, tanyain mulu tuh kalau nggak ada. Dia kemana hari ini? Lagi bertapa. Betapa ya? Iya. Oh iya, betapa jauh-jauh aja lah ya. Dia lagi bingung nih mau materi apa lagi yang nanti gitu. bakal dimasukin ke Kupas. Jadi dia bertapa dulu, cari ilham lah. Bagus lah, saling backup lah kalian ya. Coba nggak apa-apa lah, kamu aja lah ya. Anwar nggak usah lah. Kenapa Pak? Dia bikin nasi goreng aja. Oh iya, nasi gorengnya gimana Pak? Enak. Hari ini kita ditraktir sama Anwar nasi goreng. Traktir nasi goreng ya. Oke, apa? Kita bahas apa sekarang? Nasi goreng? Enggak Pak, kita mau bahas virtual assistant. Virtual assistant? Iya. Oh, pernah dengar tuh saya. Pernah dengar ya? Soalnya sekarang tuh emang lagi banyak dibahas juga sih Pak, virtual assistant. Gitu. Sekarang tuh banyak yang ini ya, baru-baru gitu kerjaannya, tahu-tahu ada virtual assistant gitu. Iya, soalnya kan kayak mengikis cost juga sih Pak, kalau virtual assistant. Jadi kalau virtual assistant kan sebenarnya sama aja kerjanya sama asisten, bedanya virtual. Oh gitu, menarik. Secara remote nih Pak. Iya. Jadi kayak asisten pribadi gitu juga sebenarnya, tapi bentuknya virtual. Karena memang udah bisa online gitu ya kayak sekarang ya. Karena kan zaman sekarang udah serba canggih ya, Pak, kayak gitu. Jadi segala sesuatu tuh sekarang ada virtualnya. Ini virtual tuh bentuknya orang juga, yang ngerjain orang juga atau gimana? Iya, yang ngerjain orang juga, tapi orangnya nggak datang ke kantor gitu, jadi kayak remote gitu lah Pak. Oke. Jadi misalnya aku nih virtual assistant, aku ngerjain kerjaan yang misalnya di Amerika, di mana-mana, jadi udah mendunia gitu. Jadi udah lintas negara dong kalau gitu. Kirain cuma di Indo doang. Enggak, malah kalau di Indonesia tuh sebenarnya masih asing nama virtual assistant tuh, karena emang kebanyakan kalau virtual assistant tuh dari luar semua Pak. Oh gitu, ya. Boleh sih, saya kayaknya boleh deh sewa virtual assistant nanti. Sewa. Iya, sewa dong berarti kalau gitu. Apa gimana? Kayaknya freelance gitu freelance, sih, iya, berarti kan kita pakai jasa dia dalam sebulan gitu mungkin. Terus tugasnya ngapain aja tuh? Bikin kopi bisa dia? Remote Pak, dia bisa bikin kopi tapi buat diri sendiri. Iya, atau mungkin ngorderin kita kopi gitu, bisa ya? Bisa, mungkin kayak gitu. Ya, di sini tuh Bang Anwar udah ngerangkum nih beberapa. Oh, dari Anwar ini ya? Iya, beberapa cara untuk menjadi virtual assistant. Oh gitu. Katanya iya. Apa aja dia caranya? Harus kayak gimana? Pertama kita tuh harus mengikuti pelatihan virtual assistant. Jadi ada pelatihannya juga? Ada pelatihannya. Jadi ada beberapa instansi yang menyediakan pelatihan virtual assistant. Jadi nggak ada, misalnya kalau nggak ada pengalaman kita susah juga nih Pak. Gitu. Jadi ada pelatihannya. Berarti ada klasifikasi skill juga yang harus diinin ya kalau kayak gitu. Betul. Jadi nggak bisa sembarangan orang untuk bisa jadi virtual assistant juga. Jadi rata-rata yang mau ngelamar jadi virtual assistant harus punya background tadi pelatihan itu gitu. Iya. Oh gitu. Spesifik biasanya sekali ya. Rata-rata harus ada dasar dulu sih, dasar mungkin dari pembukuan yang kayak gitunya sih Pak. Oke. Terus apa lagi? Terus menentukan jenis pelayanan katanya. Oke. Kayak sebenarnya virtual assistant tuh macam-macam Pak. Jadi kayak digital marketing juga bisa disebut virtual assistant. Digital marketing bisa jadi virtual assistant. Virtual assistant sosial media spesialis. Jadi virtual assistant tuh banyak jenisnya juga. Ada virtual assistant copywriting misalnya. Kayak gitu. I see. Jadi sebenarnya virtual assistant bukan yang sekedar cuman kayak ngingetin kita hari ini kemana aja, tapi ada juga yang sifatnya dia jadi virtual assistant kita di sosial media gitu. Betul. Jadi ada kayak virtual assistant SEO atau bisa bikin website. Jadi nanti ada klasifikasinya sendiri, di mana si orang yang mau pakai jasa virtual assistant tuh yang menentukan. Gitu. Oh kalau kayak gitu jadi kayak gini ya, jadi punya spesialis masing-masing gitu ya jadinya. Iya betul Pak. Gitu. Terus ada menentukan tarif jasanya. Biasanya tuh kalau untuk jadi virtual assistant bayarannya udah dolar Pak. Oh gitu. Iya minimal $5. Oh gitu. Itu per jam. Per jam? Iya. $5 per jam. Berapa sih? 75.000? Iya biasanya kayak gitu. Oh gitu. Jadi apa nih maksudnya per jam tuh mereka pas kita butuhkan aja atau gimana? Jadi misalnya nih di kontraknya udah tertulis nih mereka dibutuhinnya per seminggu tuh berapa jam. Seminggu kayak gitu nanti dibagi per hari. Oh gitu. Baru itu tuh berarti dihitungnya pas kita komunikasi sama mereka gitu ya? Iya. Gitu. Berarti kalau misalkan sosial media kayak gitu gimana ngitungnya ya?
Kalau misalkan dia pas meeting atau pas dikerjain ya kalau kayak gitu? Pasti kerjainnya sih Pas dikerjain biasanya. ya? Oh iya. Misalnya project A berapa lama nih ngerjainnya Oke, kayak gitu. oh iya iya masuk akal sih. Terus apa lagi? Terus di sini nih yang udah sering dibahas sama Bang Anwar. Apa tuh? Personal branding Oh, katanya. Jadi iya, virtual assistant tuh harus punya personal brandingnya sendiri agar si klien tuh percaya sama kita. Contohnya Oke. kita harus membuat website diri sendiri, Oh, gitu. terus mungkin di LinkedIn-nya kayak Oke. gitu. Jadi kita harus ada personal brandingnya. Oh, jadi mungkin karakternya juga kali ya buat menyesuaikan karena kan namanya asisten ya. Betul. Kalau misalkan saya pengen punya dia jadi kerja di saya, berarti kan harus yang cocok juga kali ya. Dia orangnya gimana, ceria atau tegas gitu kan? Iya. Ya kan bekas militer atau enggak? Wah, kalau bekas militer Iya kayaknya kan, tegas gitu. Jam segini bangun ya gitu kan. Jam segini meeting segini kan itu takut juga Takut, gitu ya. Iya. Jadi mereka punya personal brandingnya sendiri. Oke, jadi bisa apa namanya ya? Bisa menawarkan diri dengan karakternya mereka dengan personal brandingnya mereka gitu ya. Betul. Menarik juga ya. Terus di sini mencari lowongan virtual assistant. Nah, jelas siapa kita nyari-nyari Oh, lowongannya. oke, ya, itu harus dong kan. Kalau enggak, ya kalau misalkan udah punya website sendiri, branding sendiri, sosial media sendiri sih harusnya udah banyak. Kalau misalkan kita cari harusnya lebih gampang ya. Gitu Iya, kan. harusnya lebih gampang kalau itu. Terus sama mengembangkan spesialisasinya. Oke, Kayak yang contoh. tadi yang digital marketing nih, Ya. jadi kita harus lebih mengembangkan nih Oke. kayak gimananya. Berarti lebih ya kalau kayak gitu, berarti kalau fokus di sosial media ya berarti dikembangin lagi sosial medianya. Akuntan juga mungkin bisa kali ya. Akuntan juga ada. Oke, Jadi akuntan sebenarnya juga. yang aku cari-cari tahu juga banyak ininya juga sih Pak virtual assistant tuh. Iya, Jadi iya, bukan yang biasa asisten biasa, tapi ada yang detail yang tadi dibilang kayak Bapak Baru juga. kebayang sih kalau misalkan kita punya SEO itu berarti ketika meeting atau dikerjakan kita bisa hubungi mereka. Kalau ada kendala kita bisa hubungi mereka gitu ya. Iya. Jadi istilahnya ya kita bayar mereka bukan per bulan kayak karyawan biasa gitu kan, tapi per project mungkin atau per jamnya mungkin Iya. gitu. Emang kebanyakan tuh per project atau enggak per jam. Tapi yang aku lihat sih di lowongan kerjanya tuh ya. Aku sempet cari-cari tahu Iya, juga iya, iya, nih. iya. Kayak per jamnya tuh mereka dibayar misalnya $5. $5. Tawaran dari si perusahaannya $5. Nah, terus di bawahnya tuh ada ini tuh project berapa lama. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi udah ada ketentuan sendiri ya. 1 Dilihatnya minggu di situ. kah atau 1 bulan kah? Tapi bedanya apa ya sama freelance biasa ya? Kalau freelance biasa mungkin dia lebih ini kali Pak, depannya nggak ada virtual asistennya Oh gitu. iya bener sih. Mungkin kalau misalnya yang digital marketing kita harus ada asisten Asisten, dengan kualifikasi asisten yang biasa Iya. plus digital marketing. Iya ya mungkin ya. Kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang skill seorang asisten itu ada di freelance ini. Iya. Kalau misalkan freelance kan mungkin ya dia tugasnya cuma mengerjakan hal yang memang pengen dikerjakan atau project tersebut, tapi mungkin sifatnya tidak mereminder gitu, tidak daily juga mungkin ke kita gitu kan Iya. infonya mungkin ya. Iya, kayak gitu sih yang aku lihat ya. Gitu. Terus sama yang tadi tuh sama membuat website portofolio lagi. Selain tadi personal branding, kita harus membuat website portofolio kita. Iya, Contohnya betul. kalau misalnya di sosial media spesialisnya, ya kita harus ada portofolionya itu. Berarti kalau kayak gini virtual virtual assistant ini dia memang harus punya modal aset atau asetnya mereka untuk untuk menjual diri dia ya kayak tadi Iya. punya portofolio sendiri gitu kan. Harusnya orang-orang ini udah pada canggih nih gitu kan bahwa dia ngerti gitu kan bahwa virtual assistant itu ya dunia digital sehingga dia punya aset-aset digital untuk orang-orang yang mau nge-hire dia gitu Iya, kan. dia punya kualifikasi sendiri, punya aset sendiri sih. Ya. Terus kalau misalnya orang yang belum bisa, tuh biasanya agak maju mundur, makanya kita harus gitu. tadi masuk dulu itu pelatihan. Oh iya benar. Mungkin nanti salah satu pelatihannya isinya itu juga kali ya, bagaimana cara nge-branding diri kita juga gitu Mungkin, kan. Pak. Terus selling up kita juga gitu mungkin ya. Mungkin. Penasaran sih kalau Bapak sendiri gimana menurut Bapak nih untuk virtual assistant gini? Menarik bukan ya, kayaknya sih bagus ya menurut saya ya, karena makin kesini kan ketika udah zamannya udah enak nih akses digital sekarang ya, atau misalkan kita mau meeting udah pakai Zoom ya kan, terus kemudian juga
semua dikerjakan bisa by by remote gitu kan. Jadi itu menurut saya dengan perkembangannya zaman seperti sekarang sangat memungkinkan virtual assistant ini untuk dipakai banyak orang gitu. Betul. Karena di waktu juga fleksibel ya, apalagi kita nggak perlu ketemu gitu kan. Iya, remote bisa kerjain di mana aja gitu. Betul. Jadi memang tapi kayaknya sih nggak mungkin kalau misalkan satu perusahaan semuanya isinya virtual assistant ya. Enggak sih Ya. Pak. Tapi tetap butuh ada orang yang memang di rumah gitu, bukan di rumah, di kantor itu fokus sama dia, sama hal-hal yang berhubungan dengan berhubungan langsung gitu. Kalau mungkin ya kalau misalkan kayak sosial media ya memang fokusnya belum terlalu deep ke sana, suatu perusahaan mungkin masih bisa pakai. Tapi kalau misalkan perusahaan ini mengandalkan sosial media yang benar-benar kuat, dia harus in-house juga, nggak bisa langsung pakai nggak bisa cuman pakai itu doang gitu. Tapi kalau kayak perusahaan yang rintisan yang masih mencari jati diri, sosial medianya mau kayak gimana, websitenya mau kayak gimana, mungkin udah bisa dimulai gitu. Karena memang sekarang banyak perusahaan yang yang ingin memulai usahanya, tapi karena sekarang perkembangan zamannya udah sangat jauh ya gitu, dan kompetitor udah banyak yang maju, sehingga dia memulainya itu dengan cost yang lumayan agak mahal gitu. Padahal dengan virtual assistant ini mulainya tuh bisa dengan harga yang lebih murah. Ya kita hitungnya tadi per jam gitu kan, sehingga bisnis akan jauh lebih berkembang harusnya. Baru nanti setelah dia step, kayaknya virtual assistant ini udah nggak cukup buat kita nih, kita harus ada in-house. Nah itu baru dia ngembangin lagi, berarti dia udah harus punya budget lagi gitu. Kayaknya ya bagus sih, jadi bisa ya bagus yang bagi freelance juga dapat duit, yang kita pengusaha muda atau misalkan yang baru mulai usaha juga tidak terlalu keluar banyak kos. Iya, gitu. betul sih Pak, itu bagus banget sih. Terus bagus juga buat yang cari freelance, karena emang kebanyakan virtual assistant kalau di Indonesia tuh jarang ada lowongannya Pak. Kebanyakan dari luar. Jadi kalau misalnya orang yang mau cari-cari tambahan kayak gitu, biasanya mereka jadi virtual assistant, dan itu jamnya jam sana. Berarti di luarnya udah lumayan populer ya? Di luar udah populer banget sih Pak untuk virtual assistant di Indo gitu. pemainnya juga udah banyak sebagai virtual assistant atau? Udah banyak juga sebenarnya pemain di Indo, cuman emang mereka kliennya klien luar semua. Berarti bahasa Inggrisnya harus bagus ya? Betul, salah satu faktor yang menunjang untuk virtual assistant tuh salah satunya ya bahasa Inggris. Kita benar-benar harus bisa bahasa Inggris, tapi enggak bahasa Inggris aja sih Pak, kayak Mandarin, Jepang, kayak gitu itu udah mulai banyak dicari juga. Iya, apalagi kalau klien-klien kayak yang tahu, misalkan kita bukan orang asli negara sana, terus dia ngambil dari kita misalkan, terus kita bisa bahasa sana, biasanya sangat dihargai sama dia gitu. Nah kalau kultur mereka kan kayak ya sama aja kalau kita nge-hire orang luar, tapi orang luar itu bisa bahasa Indonesia, kita kan pasti wah keren nih, padahal dia orang bule misalkan gitu. Bener. Agak kebanggaan sendiri gitu betul. ya Pak ya. Apalagi bahasa Indonesia kan bukan bahasa yang internasional ya. Bukan bahasa kayak yang Jepang, kayak China ya gitu kan. Oke, kamu tertarik gak jadi virtual assistant? Tertarik sih Pak, kayaknya lumayan juga. Iya. Kalau misalnya buat coba-coba, cuman ya itu kualifikasi aku masih kurang kayaknya. Apa kurang di mana? Aduh, kayak di bahasa Inggris Oh kayaknya gitu ya? kayak Ya udah cari yang Mandarin aja kalau gitu. dilatih. Mandarin apa lagi Pak? Itu kan lebih enak. Enggak susah ya? Mandarin lebih susah. Lebih susah, iya. Ya, bahasa Tagalog aja kalau enggak. Nah, Tagalog kan itu Bang Anwar jagonya. Oh, iya. Jadi nanti kalau ketemu Bang Anwar ajak ngomong bahasa Anwar bahasa Thailandnya bagus dia. Iya, terus ada lagi nih Pak. Apa lagi? Platform untuk virtual assistant. Platform untuk virtual assistant. Oke, apa tuh? Itu ada freelancer.co.id, remote remote.id, di Glints juga ada. Oh, di Glints ada. Ada sama Upwork. Oh ya, Nah, biasanya di Upwork gitu, sama Fiverr satu lagi. Oke, itu dari luar semua ya platformnya ya. Yang Glints saja yang saya tahu tuh. Glints sama yang ini. Apa tuh? freelancer.co.id itu kayaknya Indonesia deh Pak. Iya, itu boleh dicoba ya kalau misalkan audiens kita mau mau cari tahu mengenai itu dan tertarik sama pekerjaan ini ya. Karena ini di Indonesia mungkin masih belum familiar ya, belum populer ya, tapi mungkin next akan jadi yang salah satu yang populer juga pekerjaan. Iya, sebenarnya banyak juga sih Pak orang-orang di Indonesia yang udah virtual, kayak mungkin bisa disebut virtual assistant gitu, karena emang perusahaannya perusahaan luar, tapi banyak pekerja yang dari Indonesia juga. Oh iya, kalau kayak gitu banyak benar. Kayak gitu, mungkin bukan mungkin juga sih, kebanyakan kayak kerjanya call center yang kayak gitu. Nah, itu bisa disebut virtual assistant juga sih Pak. Ya betul. Jadi
Ya, pengembangan zaman sekarang udah semakin hebat, pekerjaan-pekerjaan yang baru makin bermunculan dan yang lama-lama juga banyak yang kekikis ya. Jadi memang kita harus siapin siapin skill tambahan, jangan cuma yang sekarang aja gitu kan. Karena ke depan tuh persaingan bisnis, persaingan pekerjaan juga akan semakin semakin serem lah istilahnya gitu. Makin serem sih Pak sekarang tuh. Selagi kamu punya waktu, kamu masih belum nikah kan? Belum. Coba selingin sama belajar soft skill yang lain gitu kan. Pokoknya banyak sekarang kelas-kelas yang ini ya. Iya banyak banget Gimana sih Pak. ketertarikannya kamu Tertarik aja? banget sih aku buat ngikutin, buat ngasah skill. Soalnya kan setelah dari kantor pun pasti cuman diem Ya, lebih baik kita betul. pakai untuk belajar. Betul sekali. Barangkali aja kan bisa daftar untuk virtual assistant Pak. Betul. Kan buat iseng-iseng gitu kan, Iya. after office kan. Ya. Oke. Gitu. Ada lagi informasinya JJ? Dari Bang Anwar risetnya udah sekian. Udah ya. Iya. Dia berarti ninggalin riset ya ke sini ya. Iya dengan riset, nanti dia datang dengan riset yang baru Iya. lagi Pak. Oke, kalau gitu. Menarik ya. Nanti kita bahas hal yang lain lagi ya. Nanti kita Oke, lihat Anwar siap. mau ngeriset apa lagi dia. Kita tunggu risetan barunya Bang Anwar kalau Siap. gitu. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya Sama-sama, JJ. pembahasannya. Seru ya. Seru banget mengenai virtual assistant. Jangan lupa nanti bawa bawa materi lagi ya biar Siap. kita obrolin lagi. Oke. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Thank you. Dadah.